Bab 431. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang kau inginkan? Teriak Jiang Qing ketakutan. Jujurlah, atau aku akan membuatmu berdarah. Pria besar dengan pisau itu berkata dengan keras, dan pisau itu bersandar di leher Jiang Qing. Jiang Qing tiba-tiba merasa merinding. Dua pengemudi truk yang mengemudikan truk dan beberapa porter melompat keluar dari mobil. Lepaskan, di antara pengemudi truk dan porter ini, ada juga yang berani. Ledakan, pria yang berbicara itu langsung dipukul oleh batang baja di kepalanya. Seluruh pria itu jatuh ke tanah dan darah mengalir di kepalanya. Hentikan, sialan, kami adalah orang-orang saudara Siong. Pria dengan pisau itu berkata dengan marah. Apa, saudara beruang? Pengemudi truk dan porter yang tersisa hampir kencing ketika mereka mendengar ini. Saudara Siong adalah tokoh terkenal di jalan. Dia kejam dan kejam. Anak buahnya juga dipengaruhi olehnya dan mulai sangat hitam. Jika kamu ingin hidup, keluar dari sini. Pria dengan pisau itu berteriak lagi. Pengemudi truk dan beberapa porter dengan cepat berlari. Apa yang kamu inginkan? Suara Jiang Qing berubah karena takut. Barulah kemudian dia menyadari bahwa keadaan lebih serius daripada yang dia kira. Apakah kamu menginginkan uang? Aku akan memberimu berapa banyak uang. Hahaha, aku tidak menginginkan uang. Barang-barang di mobilmu masih bagus. Pinjam saja. Pria berpisau itu tertawa dan memerintahkan, singkirkan truk itu. Tidak, Jiang Qing ketakutan. Dia berusaha keras untuk memasukkan peralatan ke dalam mobil. Aku akan memberimu semua uang yang kamu inginkan, kumohon. Jiang Qing memohon. Haha, kamu tidak bisa menahannya. Pria berpisau itu tertawa, mendorong Jiang Qing ke samping, melompat ke dalam truk dan pergi bersama sekelompok adik laki-laki. Jiang Qing berteriak di belakang, tetapi semuanya sia-sia. Truk itu meraung pergi dan menghilang dalam sekejap. Dasar bajingan, Jiang Qing lumpuh karena putus asa. Di matanya, peralatan itu lebih penting daripada hidupnya. Air mata membasahi pipinya. Yang Xuan melangkah maju dan menyerahkan tisu. Bangun, di tanah dingin sekali. Kamu pergi. Jiang Qing melampiaskan amarahnya pada Yang Xuan, apa yang baru saja kau lakukan? Peralatan kita dirampok, kau tahu. Yang Xuan mengangguk, kau tahu, aku sedang mengawasi di dalam mobil. Lalu kenapa kau tidak turun dan menghentikan mereka? Apa kau tidak tahu betapa pentingnya peralatan itu? Jiang Qing meraung keras. Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata dengan nada acuh tak acuh, orang-orang itu kejam. Jika aku turun dari bus, aku tidak bisa menghentikan mereka. Mungkin aku harus dipukuli. Dasar pengecut, pengecut. Aku tidak bilang aku pemberani. Ayo pergi, kau sangat cantik. Jika mereka tidak bisa kembali nanti, mereka akan merampokmu untuk menjadi istri di benteng pertahanan. Canda Yang Xuan. Keduanya kembali ke mobil. Yang Xuan mengemudikan mobil dan menyenandungkan sebuah lagu dengan santai, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Jiang Qing memiliki wajah putus asa dan mata kosong. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada Li Guoshan ketika peralatannya hilang? Dia tidak pernah menyangka bahwa ada bandit di masyarakat saat ini. Masyarakat ini jauh lebih mengerikan dan lebih gelap dari yang kau kira. Yang Xuan berkata dengan lemah. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi Jiang Qing pelajaran yang baik dan membiarkannya melihat masyarakat dengan lebih jelas. Jiang Qing adalah orang yang sangat masuk akal. Dia pikir dia bisa bepergian ke seluruh dunia selama dia masuk akal. Mantranya adalah, mereka berani. Apakah ada hukum kerajaan? Sekarang, tadi, orang-orang itu memberinya jawaban yang kejam dengan tindakan praktis. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Air mata Jiang Qing mengalir deras. Matanya penuh dengan keputusasaan, rasa sakit, penyesalan, dan penyesalan. Dia masih menganggapnya terlalu enteng. Sebelum berangkat, Qin Feng pernah menyarankan apakah akan membawa lebih banyak orang untuk mengambil barang-barang. Namun, dia begitu percaya diri sehingga dia tidak mendengarkan pendapat Qin Feng, yang akhirnya membuahkan hasil yang pahit. Orang-orang itu tadi terbelakang. Orang bodoh adalah orang bodoh. Yang Xuan berkata dengan senyum santai, wanita cantik seperti itu berdiri di hadapanku dan mengendarai truk rusak. Senang bisa menangkapnya kembali dan menjadi istri desa. Wanita cantik jauh lebih berharga daripada truk rusak. Jangan bergosip di sini. Jiang Qing berkata dengan marah, kamu pengecut, pengecut.
Kamu sama saja dengan tidak ada apa-apanya setelah kehilangan barang yang begitu penting. Hanya karena itu bukan milikmu. Kamu adalah orang yang paling dibenci tanpa semangat tim. Menghadapi teguran berulang kali, Yang Xuan mengangkat bahu tanpa daya. Apakah kamu masih masuk akal? Semua perjalanan sudah diatur olehmu. Aku hanya seorang sopir yang bertugas mengemudi. Kenapa semua ini jadi tanggung jawabku? Bahkan jika aku yang melempar pot, aku tidak akan membawamu seperti ini. Wow, tanpa diduga, Jiang Qing tiba-tiba berteriak kesakitan. Air matanya mengalir deras seperti manik-manik yang pecah. Padahal, dia juga tahu bahwa itu semua adalah tanggung jawabnya. Dia memarahi Yang Xuan hanya untuk melampiaskan emosinya. Aku benar-benar tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku minta maaf kepada Presiden Li dan rekan-rekanku yang mempercayaiku. Melihat penampilan Jiang Qing yang menyedihkan, Yang Xuan menghela nafas pelan, tiba-tiba memutar setir dan melaju ke arah lain. Mau kemana? Ini bukan jalan kembali. Jiang Qing merasa arahnya salah. Baiklah, kita langsung ke pabrik saja. Yang Xuan datang. Kenapa harus ke pabrik? Jiang Qing berkata dengan wajah penuh air mata. Tentu saja untuk main di bak peralatan. Kita akan main di bak peralatan malam ini dan besok sudah bisa beroperasi. Yang Xuan menjawab, sekarang kamu masih senang denganku, bukan? Jiang Qing akan marah lagi. Peralatannya sudah dirampok. Dia sekarang menderita. Dia benar-benar tidak mau membuka pot apapun. Jangan bersemangat, Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Mungkin para bandit itu tiba-tiba mengubah jenis kelamin mereka dan membantu kita mengirim peralatan ke pabrik secara gratis. Kurasa otakmu sudah rusak, benar-benar aneh. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Yang Xuan menoleh ke arah Jiang Qing dan berkata, kalau tidak, mari kita bertaruh. Kalau kita pergi ke pabrik nanti, peralatannya benar-benar ada di sana. Kalau peralatannya benar-benar ada di pabrik, aku akan memberikan orang-orangnya kepadamu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Sebelum Yang Xuan selesai berbicara, Jiang Qing langsung menyela. Karena menurutnya, ini adalah hal yang mustahil. Itu yang kamu katakan, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jangan wan prestasi saat itu. Haha, itu akan menghasilkan banyak uang. Yang Xuan menginjak pedal gas sambil tersenyum dan mempercepat lajunya. Segera tiba di pabrik. Di sekeliling pabrik gelap. Karena transformasi pabrik baru saja selesai, tidak ada apa-apa di dalamnya, jadi untuk sementara tidak ada staf di dalamnya. Yang Xuan mendorong pintu timah besar dan membawa Jiang Qing masuk. Aku bilang tidak mungkin. Kenapa kamu membawaku ke sini di tengah malam? Mungkin karena apa yang baru saja terjadi. Melihat kegelapan di sekitarnya, Jiang Qing pasti merasa sedikit bingung. Yang Xuan juga tidak berbicara. Dia berjalan melewati halaman dan tiba di pintu ruang operasi. Saya juga ingin memastikannya, apa yang baru saja Anda katakan tidak masuk hitungan. Jika peralatannya benar-benar ada di dalam, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Yang Xuan menatap Jiang Qing dengan tatapan yang sangat aneh. Apa yang kau inginkan? Jiang Qing menjadi gugup dengan tatapan ini, menutupi dadanya dan secara naluriah mundur 2 langkah. Saat hendak berbalik dan melarikan diri, ia tiba-tiba ditarik kembali oleh Yang Xuan dengan lengannya melingkari pinggangnya. Dasar bajingan, apa yang kau inginkan? Jiang Qing sangat gugup dan diam-diam menyesali mengapa ia datang ke sini bersama pria ini di tengah malam. Pabrik itu terletak di pinggiran kota. Tempatnya sangat terpencil, hanya sedikit orang yang datang bahkan di siang hari, apalagi di tengah malam. Ketika ia sangat gugup, Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuka pintu ruang operasi. Wow, dengan lampu seputih salju menyala, Jiang Qing menjadi konyol dalam sekejap. Deretan peralatan berteknologi tinggi baru ditumpuk rapi di dalamnya. Kejutan, ekstasi. Jiang Qing melepaskan diri dari Yang Xuan, berlari ke mesin dan menyentuh peralatan itu dengan tangannya. Semuanya benar. Peralatan itu tidak hilang. Haha, peralatan itu tidak hilang. Li Guoshan dan yang lainnya juga merasakannya kemudian. Melihat deretan peralatan berteknologi tinggi baru, semua orang bersorak. Dengan peralatan sebanyak ini, kita bisa mulai bekerja besok pagi. Li Guoshan sangat gembira. Xiao Qing, terima kasih padamu kali ini. Ini adalah penghargaan Yang Xuan. Jiang Qing bukanlah orang yang rakus akan penghargaan. Dia segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Li Guoshan sangat ketakutan hingga dia benar-benar putus asa.
Qin Feng dan yang lainnya sangat marah, anjing-anjing ini menggunakan cara yang tidak pandang bulu. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Setelah tenang, Jiang Qing tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Berbalik untuk melihat Yang Xuan, bagaimana peralatan sebanyak ini bisa sampai ke pabrik. Seperti yang kukatakan, para bandit punya hati nurani. Serius, Jiang Qingsing menatap dan berpikir kapan orang ini akan bugar. Yang Xuan hanya tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya, aku sudah menduga cucu-cucu itu akan menulis artikel di jalan. Jadi aku mengatur agar seseorang pergi ke bandara lebih awal untuk mengangkut peralatan kembali dari jalur lain. Jiang Qing bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku rencana ini sebelumnya? Yang Xuan memutar matanya, apakah menurutmu ada gunanya mengatakannya? Bahkan jika aku mengatakannya, kurasa kau akan mengira aku kentut. Jiang Qing tersipu dan menundukkan kepalanya. Itu kecerobohanku. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan marah, kalian, tidak heran kau bersikap begitu tenang di jalan dan tidak memberitahuku sebelumnya. Itu membuatku sedih untuk waktu yang lama, bukankah kau melakukannya dengan sengaja? Hei, aku belum pernah melihatmu menangis, tetapi kamu tidak terlihat baik saat menangis. Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Kamu, Jiang Qing sangat marah hingga mengangkat tangannya untuk melawan. Yang Xuan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jika aku tidak melakukan ini, kau tidak akan belajar pelajaran di masa depan. Melalui masalah ini, aku rasa kau tidak akan membuat kesalahan yang sama di masa depan. Jiang Qing sedikit tertegun, dan luapan emosi tiba-tiba memenuhi hatinya. Ternyata orang ini melakukan ini dengan niat baik untuk dirinya sendiri. Sial, meskipun peralatannya masih ada, aku tetap tidak bisa menelan napas ini. Qin Feng marah dan berkata, jangan jatuh ke tanganku di masa depan, kalau tidak, aku bersumpah, mereka tidak akan menangis. Jiang Qing berkata, sekarang musuh kuat dan aku lemah. Yang harus kita lakukan adalah bersabar. Ketika kita kuat, jangan menunggu selama itu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, aku harus membuat mereka menangis dan melakukan hal yang kotor seperti itu sekarang. Bagaimana jika kita bahkan tidak kentut? Apa maksudmu? Orang-orang tidak begitu mengerti. Yang Xuanchong dan Qin Feng berkata sambil tersenyum, Fengzi, kamu harus segera menelepon departemen terkait untuk melaporkan bahwa kamar dagang Runbang telah menyelundupkan sejumlah barang selundupan. Melihat ekspresi bingung orang-orang, Yang Xuan tersenyum. Bukankah mereka baru saja mengambil kembali sebuah truk? Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam kotak itu? Apa itu? Orang-orang bingung. Yang Xuan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang untuk mendekat, lalu menekan suaranya dan membisikkan dua kata. Sial, Qin Feng sangat bersemangat sehingga dia melompat setinggi 3 kaki dan mengacungkan jempol kepada Yang Xuan. Liuer, tindakanmu terlalu merusak. Hahaha, truk berisi barang-barang itu sudah cukup untuk membuat cucu-cucu itu ditembak 10 kali. Kemudian dia mengeluarkan telepon dan menghubungi departemen terkait. Halo, Biro Kesehatan Kota. Saya akan melaporkan kamar dagang Runbang. Wajah Li Guoshan tampak sedikit berwibawa. Apakah kita terlalu kejam untuk melakukan ini? Benda seperti itu harus kehilangan kepalanya saat beratnya 50 gram. Truk besar penuh, dan tidak akan mati. Paman Li, ini kelemahanmu. Yang Xuan menatap Li Guoshan dan berkata, dalam menghadapi musuh, yang paling tabu adalah berhati lembut. Jika mereka kejam, mereka harus lebih kejam dari mereka. Jiang Qing juga setuju dengan Yang Xuan, jika itu mereka, saya khawatir mereka akan lebih kejam dari kita. Kita harus melakukan apa saja untuk menghadapi sampah seperti itu. Villa pinggiran timur, Zhang Weitao berjalan mengelilingi ruangan dengan penuh semangat. Jika dia merampok peralatan ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Awalnya, tugas yang diberikan kepadanya adalah membiarkannya melakukan segala yang mungkin untuk mencegah Li Guoshan bangkit kembali. Faktanya, Zhang Weitao di kamar dagang Runbang hanyalah antek dari beberapa pemimpin senior. Namun, tidak ada gunanya memberitahu mereka untuk menghentikan kebangkitan Li Guoshan. Mereka hanya menggerakkan jari mereka sedikit, jadi mereka menyerahkan tugas itu kepada Zhang Weitao. Bahkan jika Zhang Weitao melakukannya dengan baik, dia mungkin tidak bisa mendapatkan banyak imbalan dari atasan. Namun, itu adalah kejutan besar. Peralatan yang dipesan oleh Jiang Qing dari luar negeri adalah peralatan terbaik di dunia, yang tidak dapat dibeli dengan uang.
Bahkan kamar dagang Runbang tidak memiliki saluran ini. Sekarang, ada truk besar yang penuh. Orang-orang besar di dalamnya masih tersenyum. Mungkin mereka akan memberinya wakil presiden segera setelah mereka senang. Sebuah panggilan telepon masuk. Hai, Saudara Siong, apa kabar? Anda sudah mendapatkan semua barangnya. Haha, haha, oke, terima kasih banyak, Saudara Siong. Anda adalah dermawan yang hebat bagi saudara Anda. Biarkan wanita itu bermain dengan Anda selama beberapa hari lagi. Saudaraku akan mengirimkan cek kepada Anda nanti. Zhang Weitao sangat bersemangat. Menutup telepon, Zhang Weitao menyetir dengan gembira, menyenandungkan sebuah lagu kecil sepanjang jalan. Jangan sebutkan betapa bahagianya dia di dalam hatinya. 2 tahun lalu, setelah mencuri teknologi inti perusahaan Li Guoshan, produk-produk kamar dagang Runbang tiba-tiba menjadi populer, dan kecepatan lepas landasnya sama dengan roket. Namun, saya telah terjebak dalam kemacetan untuk sementara waktu, dan sulit untuk bergerak maju. Bukan karena teknologi Li Guoshan buruk, tetapi peralatan mereka belum ditingkatkan. Tanpa peralatan canggih, tidak peduli seberapa bagus teknologinya, tidak dapat digunakan sepenuhnya. Beberapa eksekutif senior telah memikirkan banyak cara, tetapi mereka tidak dapat menemukan saluran yang cocok untuk membeli peralatan yang lebih canggih. Selain itu, manajemen senior mengirim kabar bahwa jika ada yang memecahkan masalah ini untuk perusahaan, dia akan segera dipromosikan menjadi wakil presiden. Zhang Weitao sangat bersemangat dan merasa bahwa hidupnya akan segera mencapai puncaknya. Zhang Weitao datang ke gudang dan melihat kotak-kotak peralatan yang rapi. Dia dalam suasana hati yang baik. Halo, Tuan Lei. Katakan pada Tuan Fei bahwa Anda datang ke gudang bersama dan saya menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Jangan khawatir, Tuan Lei. Jika Anda tidak puas dengan hadiah itu nanti, Anda akan menangkap saya dan memberi saya makan ikan. Zhang Weitao memanggil Lei Ye dengan gembira. Dalam hatinya, dia mulai bermimpi dipromosikan menjadi wakil presiden. Hehe, Li Guoshan, saya akan melihat bagaimana Anda berubah. Zhang Weitao tampaknya tidak menikmatinya. Dia berinisiatif untuk memanggil Li Guoshan. Haha, Li Guoshan, tanpa diduga, semua peralatan Anda sekarang ada pada saya. Saya katakan, saya bisa membunuh Anda sekali 2 tahun lalu, dan sekarang saya bisa membunuh Anda 2 kali. Bukankah Anda sangat mampu? Beri Anda kesempatan dan panggil saya leluhur. Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan setengah dari peralatan itu kepada Anda. Meskipun Zhang Weitao berkata demikian, dia sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mengembalikan setengah dari peralatan itu, hanya untuk mempermalukan Li Guoshan. Li Guoshan berkata dengan nada datar di ujung telepon, peralatan apa? Peralatan kita sudah ada di sini. Sekarang sedang didibak. Hahaha, sekarang saatnya kamu memasangnya bersamaku. Hahaha, oke, nanti aku akan pergi dan melihat sendiri seperti apa peralatanmu. Setelah menutup telepon, Zhang Weitao sangat gembira sehingga dia berjalan di depan peralatan itu, menantikan Lei Ye dan yang lainnya segera datang. Dia sudah membayangkan bahwa Lei Ye dan yang lainnya akan senang ketika melihat peralatan itu. Saat itu, Rong akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Dia harus berjalan menyamping di tanah di Yunnan Selatan. Semua jenis wanita cantik pasti menajamkan kepala mereka dan melemparkan diri mereka ke pelukan ya, cantik. Memikirkan si cantik, Zhang Weitao punya ide lain dalam sekejap. Dia buru-buru menelepon Jiang Qing. Hei, Tuan Jiang, apakah kamu sangat sedih sekarang? Hahaha, tidak apa-apa, kakak menelepon untuk menghiburmu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Aku akan segera menjadi wakil presiden kamar dagang di Yunnan Selatan. Sekarang datanglah padaku dan jadilah wanitaku di masa depan. Selama kamu melayaniku dengan nyaman, aku akan memastikan bahwa kamu akan menikmati kemakmuran dan kekayaan yang tak terbatas di masa depan. Menurut Zhang Weitao, Jiang Qing telah terpojok olehnya sekarang. Jika dia bisa mendapatkan gadis itu akan lebih kuat daripada jalan kecil Han Suemei. Jiang Qing berkata dengan tenang di ujung telepon, terima kasih atas perhatianmu, tetapi kamu mungkin telah melakukan kesalahan. Aku tidak sedih, tetapi sangat senang. Tetapi aku juga bisa memberimu kesempatan. Kamu dapat mengembalikan barang-barang itu sekarang, atau aku dapat menjamin bahwa kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya nanti. Zhang Weitao tertawa. Apakah orang-orang di perusahaan Guoshan Anda suka berpura-pura begitu?
Ketika saya masih anak berusia 3 tahun, semuanya ada di depan mata saya sekarang. Saya ingin melihat bagaimana saya menyesalinya nanti. Pada saat ini, sekelompok besar penjaga kota dan tentara bersenjata tiba-tiba menyerbu masuk dari luar. Jangan bergerak, pegang kepala Anda dengan tangan dan jongkok. Zhang Weitao konyol. Apa yang terjadi dan apa kesalahpahamannya? Kapten penjaga kota melangkah maju, menunjuk ke kotak di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam, seseorang melaporkan bahwa Anda menyelundupkan sejumlah besar barang terlarang. Sekarang kami menggeledah Anda sesuai hukum. Zhang Weitao tertegun dan langsung tertawa. Kapten, Anda telah ditipu. Ini semua peralatan berteknologi tinggi. Dari mana Anda mendapatkan barang selundupan itu? Sambil berbicara, dia meminta seseorang untuk membuka kotak, menunjuk barang-barang di dalamnya dan berkata sambil tersenyum, Kapten, lihat, semuanya ada. Di tengah pembicaraan, wajah Zhang Weitao tiba-tiba berubah, dan ada barang-barang seperti batu bata yang dibungkus dengan pita kuning. Ini, Zhang Weitao tidak bereaksi. Kapten penjaga kota berteriak dengan marah, ambil ini. Sua, Zhang Weitao langsung ditekan ke tanah oleh beberapa penjaga kota bersenjata. Dirampok, aku dirampok. Zhang Weitao ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia tahu apa arti kotak-kotak kuning kecil ini. Jumlahnya cukup untuk membuatnya menembak ratusan kali. Keesokan harinya, sebuah pulau kecil di tengah Danau Tianqi di selatan Yunnan. Puluhan orang berpakaian hitam dengan mata tajam berdiri dengan tangan di belakang mereka dan bertarung dalam satu tembakan. Ada beberapa wanita dengan pakaian terbuka di samping mereka, membawa piring buah dan makanan ringan. Di depan, ada 4 pria tua dengan pancing di tangan mereka. Di danau di kejauhan, ada beberapa perahu kecil yang bertugas berpatroli. Dari pulau di tengah danau hingga beberapa kilometer di sekitarnya, itu adalah wilayah pribadi mereka. Di seluruh Yunnan Selatan, orang-orang dengan kekuatan seperti itu adalah kamar dagang Yunnan Selatan. Keempat lelaki tua yang memegang pancing adalah 4 pemimpin teratas kamar dagang di Yunnan Selatan. Salah satu dari mereka, bahkan jika mereka hanya bersin, sudah cukup untuk membuat tanah di Yunnan Selatan naik 3 kali lipat. Di sampingnya, berlutut, ada seorang pria yang gemetar. Pria ini adalah Zhang Weitao, yang ditangkap tadi malam. Namun, kamar dagang di Yunnan Selatan memiliki kekuatan tangan dan mata. Dia mengeluarkannya lagi pagi ini. Apakah ini hadiah besar yang kamu katakan akan kamu berikan kepada kami kemarin? Duduk di paling kiri, seorang lelaki tua berpakaian hitam melemparkan koran harian itu ke tanah. Judul berita di koran itu ditulis dengan huruf tebal bahwa Biro Kesehatan Kota setempat memecahkan kasus penyelundupan barang selundupan yang menjulang tinggi tadi malam dan menangkap puluhan tersangka. Zhang Weitao takut untuk buang air kecil. Tuan Lei, saya juga dijebak oleh mereka. Saya tidak menyangka mereka mengubah keadaan terlebih dahulu. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya harus memberi Anda kesempatan lagi. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin. Apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang telah Anda timbulkan bagi kami kali ini? Kami menggunakan hampir sepertiga dari cadangan kami dan mempercayakan hampir semua hubungan kami sebelum kami menyelesaikan masalah ini. Jika bukan karena puluhan hantu beruang tua yang sudah mati, bahkan kami tidak dapat melarikan diri dari hubungan ini. Sekarang semuanya seimbang. Apakah Anda tahu mengapa kami harus mengeluarkan Anda? Ini karena terlalu murah bagi Anda untuk berlutut di tempat eksekusi dan menembak Anda. Setelah itu, orang tua berpakaian hitam itu mengangkat tangannya, dan beberapa pengawal berpakaian hitam melangkah maju dan mengeluarkan karung yang sudah disiapkan. Orang tua berpakaian hitam itu melanjutkan, Anda sendiri yang mengatakannya kemarin. Jika kami tidak senang, kami akan melempar Anda untuk memberi makan ikan. Hari ini, saatnya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Beberapa pengawal berpakaian hitam maju sambil membawa karung dan bersiap untuk memasukkan Zhang Weitao ke dalamnya. Zhang Weitao segera berteriak, Tuan Lei, ampuni nyawaku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku punya alasan mengapa Anda tidak membunuhku. Kalau begitu dengarkan dia dulu. Di samping orang tua berpakaian hitam itu, seorang pria tua berpakaian abu-abu membuka mulutnya. Terima kasih, terima kasih. Zhang Weitao buru-buru berkata, orang-orang dari Li Guoshan itu sebenarnya hanyalah sekelompok semut. Mudah untuk berurusan dengan mereka. Apa yang terjadi tadi malam hanya karena saya terlalu ceroboh. Saya tahu kamar dagang Runbang kita.
Jika kita benar-benar ingin menyentuh mereka, itu hanya masalah jari. Tetapi saya harus bertanggung jawab atas kerugian sebesar itu tadi malam. Bukannya aku serakah akan hidup dan takut mati, tapi sedikit Li Guoshan. Kau tidak perlu maju sendiri. Dalam hal ini, itu seperti membasmi nyamuk. Itu terlalu berlebihan. Lagi pula, jika masalah ini tersebar, tidak baik untuk membicarakannya di luar. Pada saat itu, orang-orang mengatakan bahwa kita, Kamar Dagang Runbang, membutuhkan orang-orang tingkat tinggi untuk menangani beberapa semut. Bukankah itu memalukan bagimu? Selama kau memberiku kesempatan lagi, aku akan membiarkan mereka mati total. Tolong beri aku kesempatan lagi. Setelah mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan marah, menurutmu, kita tidak dapat menemukan siapapun kecuali dirimu. Lempar saja dia ke danau untuk diberi makan ikan. Tunggu, di samping pertemuan itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata pelan kepada Zhang Weitao, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi, tetapi jika kali ini kamu tidak dapat melakukannya lagi, kamu tahu akibatnya. Terima kasih, terima kasih. Zhang Weitao pergi dengan air mata syukur. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Lao Fei, mengapa kita harus melepaskannya? Cari saja seseorang untuk melakukannya lagi. Bangsawan Fei berkata sambil tersenyum, Bangsawan Lei, seperti kata pepatah lama, kamu harus mengikat lonceng untuk melepaskan lonceng. Ketika dia melakukan ini, belum terlambat untuk menegakkan hukum keluarga padanya. Oh, Wet Hao, baiklah, dengarkan kamu. Lei Ye mendesah. Di samping mereka ada dua lelaki tua, satu mengenakan kemeja dan yang lainnya mengenakan jas. Lelaki tua berjas itu berkata samar, menurutku tidak sesederhana itu. Li Guoshan memiliki beberapa kilogram berat badan. Aku tahu betul bahwa dia hanya seorang teknisi dan tidak mungkin memiliki strategi seperti itu. Lelaki tua itu berkata, Li Guoshan tidak akan pernah memiliki pikiran seperti itu. Menurutku, seharusnya wanita itu adalah Jiang Qing. Lelaki tua berjas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seperti Jiang Qing. Aku mengenal wanita itu dengan sangat baik. Dia memang sangat berbakat, tetapi dia lebih cerewet. Dia tidak mungkin memikirkan trik yang kejam dan gelap seperti itu. Apakah ada ahli di balik ini? Lelaki tua berjas itu mengerutkan kening, kudengar mereka memiliki beberapa pria di internet. Periksa latar belakang orang-orang itu segera. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hasil pencarian keluar. Ini salah. Orang-orang ini adalah pekerja konstruksi atau pengemudi taksi. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam, Lord Lei berkata dengan tidak sabar, bagaimana kau bisa membuat semuanya menjadi begitu rumit? Bisakah Li Guoshan kecil, membalikkan langit, tidak peduli siapa yang ada di belakang mereka hanyalah semut bagi kita di tanah Yunnan Selatan. Beberapa orang tercengang, lalu menertawakan diri mereka sendiri. Itu benar, bahkan jika Zhuge Kongming bereinkarnasi di sana, dia hanyalah seekor semut. Tidak peduli seberapa pintar semut itu, dia dapat mengunyah gajah. Titik. Ketika Qin Feng melihat koran hari ini, dia sangat marah sehingga dia menepuk meja. Apa artinya ini? Berapa banyak hantu mati yang telah ditangkap karena sejumlah besar barang selundupan? Tadi malam, melalui operasi Kamar Dagang Runbang, semua tanggung jawab dibebankan pada para bandit yang merampok material tadi malam, dan saudara Xiong menjadi penjahat utama. Namun, para pedagang Runbang tidak bersalah sama sekali. Li Guoshan menghela napas, sepertinya kekuatan Kamar Dagang Runbang jauh lebih kuat dari yang kukira. Saya pikir insiden tadi malam sudah cukup untuk membuat Kamar Dagang Runbang hancur. Namun hari ini saya tahu bahwa bahkan Zhang Weitao telah ditipu oleh mereka, yang cukup untuk melihat kekuatan Kamar Dagang Runbang, yang berakar kuat di Yunnan Selatan. Biarkan saja ini, Jiang Qing mengetuk meja dan berkata, pokoknya, ini langkah pertama bagi kita. Selanjutnya, kita hanya perlu melakukan satu hal dengan baik, yaitu segera mulai bekerja, memanfaatkan waktu, dan berusaha keras untuk memproduksi produk pertama kita sesegera mungkin. Tuan Li, Anda bertanggung jawab atas teknologi. Apakah ada hal lain yang perlu Anda jelaskan? Kilatan cahaya melintas di mata Li Guoshan, meskipun teknologi inti saya dijiplak oleh mereka, proses teknisnya ada di pikiran saya. Dan meskipun saya telah terpuruk dalam 2 tahun terakhir, saya tidak pernah menyerah memikirkan teknologi itu. Meskipun teknologinya sangat bagus, masih ada beberapa celah.
Dalam 2 tahun terakhir, saya telah menemukan solusi yang sempurna. Sekarang dengan peralatan canggih seperti itu, saya cukup yakin untuk menghasilkan sejumlah produk dengan kualitas yang lebih baik. Jiang Qing berdiri, baiklah, cukup sekian untuk rapat hari ini. Semua orang menjalankan tugasnya masing-masing. Kami telah bekerja lebih keras selama periode waktu ini dan berusaha untuk membuat produk kami secepat mungkin. Semua orang bangkit dan meninggalkan ruang rapat. Jiang Qing baru saja bangkit. Yang Xuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum tipis, "Presiden Jiang, ada hal lain yang ingin saya tanyakan." Melihat mata Yang Xuan, Jiang Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, tetapi dia berpura-pura tenang dan duduk kembali. Setelah semua orang pergi, Yang Xuan berdiri, menutup pintu ruang konferensi, dan kemudian menarik tirai. "Apa yang kamu lakukan?" Jiang Qing menjadi gugup. "Kamu hanya mengatakan sesuatu. Mengapa menutup tirai?" Kemudian dia siap untuk membuka tirai. Tetapi Yang Xuan tiba-tiba memegang pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum lucu, "Presiden Jiang, Anda mengatakan kemarin bahwa jika semua peralatan ada di sana, saya akan melakukan apapun yang saya inginkan." Tetapi, Yang Xuan menyela, "Presiden Jiang, Anda bukan tipe orang yang mengingkari janji." Pipi Jiang Qing memerah, tangannya mengusap roknya dengan gugup, menundukkan kepalanya dengan suara sekecil nyamuk, "Apa yang Anda inginkan?" Melihat penampilan Jiang Qing, Yang Xuan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Jiang Qing baik di mana-mana, tetapi terkadang dia terlalu bertele-tele dan tidak tahu bagaimana cara berubah. Misalnya, janji perjudian ini, jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda akan langsung berperan sebagai pembohong. Namun, Jiang Qing tidak dapat melakukan hal seperti itu. Ini adalah kelebihannya. Dia jujur dan semua orang bersedia bekerja sama dengannya. Namun, itu juga kelemahannya, yaitu mudah diatur oleh orang lain. "Tutup matamu," Yang Xuan berkata. "Kau, apa yang kau inginkan?" Jiang Qing begitu gugup hingga tubuhnya gemetar. "Biarkan saja, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Tutup mataku dan jangan bicara." Jiang Qing harus menutup matanya dengan hati-hati. Kemudian, dia merasakan napas Yang Xuan semakin dekat dan dekat dengannya, dan napas itu menyemprot ke wajahnya. Jiang Qing begitu gugup hingga jantungnya berdebar kencang. Ini pertama kalinya seorang anak laki-laki begitu dekat dengannya. Dia ingin mendorong pihak lain menjauh, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Kemudian, perasaan aneh muncul di hatinya, seolah-olah menantikan apa yang terjadi selanjutnya. "Aku kalah taruhan. Aku harus menepati janjiku." Jiang Qing terus-menerus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tampaknya mencari alasan untuk tidak melawan. Saat pihak lain semakin dekat dan dekat, tetapi dia tidak pernah mendekat, dan dia tidak tahu apa. Dengan cara yang licik, Jiang Qing tiba-tiba mengambil inisiatif untuk meregangkan kepalanya di masa lalu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya bergeser, dan kemudian merasakan Yang Xuan menyusut kembali. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Yang Xuan berdiri di sampingnya, memperlihatkan giginya yang putih dan senyum yang sangat cerah pada dirinya sendiri. "Sudah selesai." Yang Xuan mengguncang tali kepala hitam yang diambil dari pergelangan tangan Jiang Qing dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai hukuman, tali kepala ini akan menjadi milikku di masa depan." Melihat Jiang Qing, dia tampak sedikit tertegun. Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum, "Jangan berpikir secara membabi buta. Aku tidak memiliki pikiran seperti itu untukmu. Aku hanya ingin membuatmu memahami kebenaran dengan cara ini. Memang perlu bersikap tegas dan jujur, tetapi kamu juga harus tahu bagaimana bersikap fleksibel. Masyarakat ini jauh lebih gelap dari yang kamu kira. Jika kamu tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel, aku akan senang melakukannya. Aku suka cinta yang bahagia." "Ada apa?" Namun tanpa diduga, Jiang Qing tiba-tiba berteriak, berdiri, menatap matanya dan berkata dengan keras, "Siapa kamu? Apakah aku perlu kamu ajari?" "Membosankan, pergi." Jiang Qing menatap tajam ke arah Yang Xuan, mendorong orang itu menjauh, dan berjalan keluar dengan marah. Ayah mertua biksu Yang Xuan kebingungan. Keberanian apa yang dimiliki wanita itu? Qin Feng berdiri di halaman sambil berjemur di bawah sinar matahari dengan sebatang rokok di mulutnya. Ketika dia melihat Jiang Qing keluar, dia bergegas maju dan bertanya, "Presiden Jiang, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah?" "Siapa lagi, Yang Xuan?"
bajingan brengsek itu, yang punya 1000 pisau. Jiang Qing menghentakkan kakinya. Qin Feng tertegun dan dengan cepat menyingsingkan lengan bajunya. Jangan marah, Tuan Jiang. Aku akan pergi dan membersihkan bocah itu. Oh, apa yang kamu lakukan? Jiang Qing menarik Qin Feng, aku hanya mengatakan untuk bermain. Ayah mertua biksu Qin Feng kebingungan. Dia bergegas ke ruang rapat untuk menemui Yang Xuan. Apa yang terjadi dengan Presiden Jiang tadi? Bagaimana kamu bisa begitu marah padanya? Yang Xuan juga bingung. Aku tidak tahu. Tadi aku hanya ingin berunding dengannya. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, Yang Xuan mengatakan apa yang baru saja terjadi. Feng Zi, kamu biasanya paling tahu pikiran seorang gadis. Menurutmu apa yang sedang dipikirkannya? Qin Feng ingin berdiskusi sebentar, dan tiba-tiba menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat jenaka. Yang Xuan merasa kesal dengan pria ini. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak punya hobi khusus. Qin Feng berkata sambil tersenyum, Kakak Yang, jika kamu berkembang di masa depan, jangan lupakan saudara-saudaramu. Yang Xuan bingung. Apa maksudmu? Qin Feng menempelkan kepalanya ke telinga Yang Xuan dan membisikkan beberapa kata di tenggorokannya. Apa? Kamu bilang dia menyukaiku? Tidak mungkin. Ketidaksukaan Yang Xuan jangan diarahkan kepadaku. Dia membenciku terlambat. Bagaimana mungkin? Jika dia bisa memberiku pin nanti, aku akan bersyukur kepada surga. Kamu tidak mengerti. Qin Feng tampak seperti dewa tua dan berkata, wanita ini adalah binatang yang suka bermuka dua. Biar ku beritahu, baru saja kau membuatnya kesal. Tidak ada yang lain. Kau bilang kau tidak punya pikiran seperti itu padanya. Pikirkan lagi, mengapa dia hanya untukmu, tidak untuk orang lain. Awalnya, dia mungkin membencimu dan menargetkanmu di mana-mana, tetapi dengan cara ini, bukankah dia menaruh seluruh pikirannya padamu? Di dunia ini, selera berubah. Selain itu, kau telah mengeluarkan banyak titik terang. Kau yang mengurus pabrik, kau yang mendaftarkan perusahaan. Jika kau tidak memiliki peralatan itu akan hancur. Fenomena ini, dalam hal psikologi cinta, disebut kontras. Kontras ini berakibat fatal bagi wanita manapun. Meskipun penampilanmu sedikit lebih baik, kamu masih memiliki pesona. Yang Xuan menepuk dahinya. Sepertinya memang begitu. Apa yang kamu katakan? Qin Feng berkata, dengan cara ini, jika Anda menemukan kesempatan, Tuan akan membungkuk dengan keras dan memasak nasi langsung. Pria itu harus mengambil inisiatif. Saya mengambil inisiatif untuk pamanmu. Yang Xuan terdiam. Apa yang jelas ingin dia ungkapkan adalah bahwa dia memiliki seorang istri. Dia tidak dapat memprovokasi bunga-bunga ini di luar. Selain itu, dia telah melakukan cukup banyak hal untuk membuat Sunan menyesal. Sekarang dia takut akan hal-hal seperti itu. Di bawah organisasi Jiang Qing, perusahaan akhirnya mulai beroperasi secara formal. Pada saat yang sama, Li Guoshan sekali lagi mengirim pesan resmi untuk memanggil kembali kementerian lama. Kali ini, banyak film lama kembali secara langsung. Seperti yang dikatakan Jiang Qing, jika Anda ingin orang lain percaya, Anda harus kuat terlebih dahulu. Awalnya, ketika Li Guoshan memanggil kembali departemen lamanya, dia tidak punya apa-apa, dan yang lain secara alami akan berayun. Sekarang perusahaan telah terdaftar secara resmi, pabrik telah dibangun, dan peralatannya juga merupakan peralatan teratas di dunia. Dapat dikatakan bahwa itu tidak seperti dulu lagi, sehingga semua orang dapat melihat fajar. Selain itu, Jiang Qing menawarkan gaji yang tinggi dan berbagai tunjangan kesejahteraan yang sangat kaya. Hanya dalam beberapa hari, dia teringat sejumlah besar mantan staf dan banyak talenta yang datang untuk melamar pekerjaan. Hah, Yao Bin, kenapa pria ini terlihat seperti pencuri? Qin Feng memeriksa berkas pendaftaran dan matanya tertuju pada berkas seorang pria berusia 30-an. Sosok pria itu adalah melon yang bengkok dan kurma yang terbelah. Dia tampak seperti monyet dengan mulut yang tajam. Qin Feng langsung berkata, pria ini tidak baik pada pandangan pertama. Mari kita singkirkan dia. Jiang Qing tiba-tiba berkata, sebagai menteri personalia, bagaimana Anda bisa menilai orang dari penampilannya? Apakah Anda tahu seberapa cakapnya Yao Bin? Dia dulunya adalah tangan kanan manajer umum Li di tingkat teknis. Kemampuan teknisnya, sebenarnya, tidak di bawah Li, tetapi kurang sedikit pengalaman. Kali ini dia bisa kembali menjadi wakil direktur teknis, yang bahkan lebih kuat bagi kita. Anda benar-benar ingin menyingkirkannya. Qin Feng tersenyum,
saya tidak berbicara tentang kesenangan. Faktanya, ketika saya melihat tulang-tulang pria itu, saya tahu dia adalah orang yang berbakat. Saya harus menemuinya sendirian sebentar lagi. Pemanggilan kembali atau penambahan bakat baru dari semua lapisan masyarakat telah dengan cepat menghidupkan kembali perusahaan teknologi Guoshan. Pembangunan pabrik berjalan lancar dan semuanya berkembang ke arah yang baik. Namun bagi Zhang Weitao akhir-akhir ini, dia bahkan tidak bisa tidur. Dia melakukan banyak tindakan negatif, tetapi entah bagaimana semuanya berhasil diatasi. Li Guoshan tampaknya menyembunyikan kekuatan misterius yang tak terlihat, yang dapat mengubah krisis menjadi keamanan setiap saat, dan bahkan membuat Zhang Weitao mencari masalah beberapa kali. Baru saja, saya meneleponnya lagi dan bertanya mengapa dia tidak bergerak selama berhari-hari. Dia juga mengirim seseorang untuk mengiriminya karung, mengatakan bahwa jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan membiarkannya masuk ke dalam karung dan melompat ke sungai untuk memberi makan ikan. Saudara Tao, saya merasa kita berada di arah yang salah. Orang-orang itu selalu beruntung. Saya pikir sebaiknya kita melakukan sesuatu secara langsung. Han Suemei menyarankan. Zhang Weitao bertanya, apa itu metode langsung? Han Suemei memancarkan sedikit rasa dingin di matanya, mendekatkan kepalanya ke arahnya dan membisikkan beberapa kata. Zhang Weitao tertegun, lalu menepuk telapak tangannya dan tertawa, baiklah, lakukan saja. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan lupa. Saat berhadapan dengan sekelompok semut itu, aku harus mengambil cara yang lugas. Kemudian dia menoleh untuk melihat Han Suemei, tetapi sayang, kamu harus bekerja keras lagi. Mata Han Suemei berkilat seperti rubah, apapun yang ingin aku berikan kepada saudara Tao. Mereka tampaknya akan mengadakan pesta lagi hari ini. Aku akan berdandan dan pergi ke sana. Rasa dingin melintas di mata Zhang Weitao. Li Guoshan, Jiang Qing, kalian memaksaku. Pada malam hari, Jiang Qing mengatur orang-orang untuk mengadakan pertemuan di pertemuan tersebut. Mereka telah membeli halaman sewaan dan sekarang menjadi kantor pusat Guoshan Bioteknologi Co., Ltd. Beberapa anggota inti tinggal dan bekerja di sini. Selama periode ini, perusahaan telah berkembang dengan sangat lancar, dan semua orang sangat gembira. Pada saat ini, Li Guoshan tiba-tiba menerima telepon aneh. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Tuan Li, apa yang terjadi? Jiang Qing bertanya dengan tergesa-gesa. Tangan Li Guoshan yang memegang telepon bergetar. Kerumunan merasa bahwa keadaan sedang buruk. Setelah waktu yang lama, Li Guoshan mendongak, itu Cui Laojiu. Apa? Cui Laojiu? Jiang Qing mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia menelepon? Katakan pada kami, ayo kita segera keluar dari Yunnan Selatan, atau kita akan menghancurkan orang-orang bersama-sama. Li Guoshan gemetar. Brengsek? Apa? Qin Feng menepuk meja. Apa yang dia katakan adalah apa? Apa yang dilakukan Cui Laojiu? Wajah Jiang Qingning, orang-orang terkenal di jalan sangat terkenal lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka kejam dan bisa melakukan apa saja. Qin Feng berkata dengan marah, sial, semua orang punya dua bahu dan satu kepala. Aku khawatir dia kering. Dia datang. Aku memukulinya di seluruh tanah untuk mencari gigi. Brengsek? Apa? Siapa yang baru saja kamu katakan? Cui Laojiu, kecambah kacang kecil tiba-tiba menatap. Qin Feng bertanya-tanya, bagaimana kau tahu? Kecambah kacang kecil menelan ludahnya, dan kilatan kepanikan melintas di matanya. Sudah berakhir, sekarang saatnya menendang pelat baja.